Selamat pagi, perkenalkan nama saya Marta Teresa Carcaro, kelas 21.1B25, NIM 212000006 dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan presentasi dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. 1. Etika tubuh. Nah, di sini kita harus memperhatikan etika kita untuk menjadi sekretaris. Nah, di sini ada pengertian dari etika. Etika atau aturan adalah bagian penting dari hubungan antara manusia dan tata cara pergaulan yang baik. Hal ini turut mempengaruhi keberhasilan dalam pergaulan dan pekerjaan. Di sini kita untuk menjadi sekretaris kita harus mempunyai etika yang bagus. Kalau kita mempunyai etika yang bagus, kita dapat mencerminkan etika kita saat kita bertemu dengan orang lain. Di dalam etika, kita harus memperhatikan sikap tubuh kita. Nah, sikap tubuh kita ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu duduk, cara berdiri, dan cara berjalan. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara duduk, cara berdiri, dan cara berjalannya untuk menjadi sekretaris. Untuk menjadi sekretaris, kita harus memperhatikan sikap duduk kita. Ada 5 hal yang harus kita perhatikan pada saat kita mempunyai sikap tubuh duduk, yaitu 1. Tubuh kita harus tegak, tidak merosot di kursi. 2. Posisi miring atau segaris dan kaki kita merapat atau disilang. Yang ketiga, letakkan tas di samping kiri atau belakang sandaran atau di bawah kaki kursi. Yang keempat, tamu duduk di sebelah kanan. Dan yang kelima, berdiri saat berjabat tangan pada saat tamu datang. Nah, dalam 5 hal ini, jika kita mengikutinya, kita dapat memberikan hal positif terhadap tamu saat datang. Nah, kita juga harus memperhatikan sikap tubuh kita saat berdiri. Untuk menjadi sekretaris, kita harus memperhatikan 5 hal ini. Yang pertama, berdiri tegak lurus. Yang kedua, posisi dada terbuka. Yang ketiga, posisi kaki nyaman saat merapat. Yang keempat, bertumpul satu kaki. Yang kelima, tampilkan siluet lengkung atau luas. Seperti contohnya yang di sebelah kiri kita, gambar yang sebelah kiri kita itu adalah contoh sekretaris saat berdiri. Di situ juga kita akan mencerminkan hal positif saat kita bertemu dengan orang lain. Nah, yang terakhir, sekretaris juga harus memperhatikan sikap tubuh kita saat berjalan. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan, yaitu 1. Ayunan kaki dan pinggul selaras. 2. Arahkan kaki dan tangan tidak melebar. Yang ketiga, kaki menampak, tidak menyeret atau berjingkat. Yang kelima, pandangan mata ke depan. Nah, ini yang harus kita perhatikan saat berjalan. Contohnya ada di layar ini ya teman-teman. Nah, dari ketiga hal tersebut, jika kita melaksanakannya, kita akan memberikan juga hal positif saat kita bertemu dengan orang yang lain. Untuk menjadi sekretaris, kita juga harus memperhatikan etika kita saat berdiri di muka umum. Dan ini penjelasannya. Pada upacara-upacara yang mengharuskan kita berlaku khidmat, kita akan nampak lebih berwibawa dan meresapkan suasana apabila kita berdiri tegak dengan kaki merapat
dan tampak menggunakan gerakan tangan atau gerakan-gerakan lainnya. Dalam hal demikian, sebaiknya kedua tangan disilangkan ke muka. Sedangkan untuk berdiri dalam suasana yang lain, akan siap-siap itu harus berlainan pula. Kita juga harus memperhatikan berdiri untuk antrian. Sebaiknya berdirilah berjajar urut ke belakang dengan baik dan tenang dan sabar. Jangan resah, maksudnya berulang-ulang menengok-nengok ke muka atau menoleh ke belakang. Jangan pula berdesak-desakan atau rebut-rebutan atau main serobot. Tunggulah hingga giliran Anda tiba dan jangan coba-coba untuk saling mendahuluinya. Nah, dalam dua hal ini juga kita dapat mencerminkan bagaimana sekretaris memberikan hal positif kepada orang lain saat kita bertemu dengan orang lain. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Gak boleh sandaran, gak boleh bongkok. Kita harus duduknya tegak, pandangan ke depan, tangan ditaruh di paha, kaki lurus. Nah, ini contoh sekretaris saat duduk. Nah, ini juga contohnya saat kita cara duduk yang benar untuk menjadi sekretaris. Etika bersosialisasi. Nah, kita juga harus memperhatikan sikap tubuh kita saat bersalaman. Ada 7 hal yang harus kita perhatikan, yaitu 1. Katupkan tangan. 2. Genggam mantap. 3. Goyangkan tangan. 4. Anggukan kepala. 5. Senyum ramah. 6. Kontak mata. 7. Tubuh condong ke lawan bicara. Nah, seperti yang di sebelah kanan kita itu ada gambar contoh sikap tubuh saat bersalaman. Untuk menjadi sekretaris kita harus memperhatikan 7 hal ini ya teman-teman. Nah, untuk menjadi sekretaris kita juga harus memperhatikan sikap tubuh kita saat memberikan kartu nama. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan, yaitu 1. Berikan salam. Perkenalkan nama dan dari perusahaan mana kamu berada. Nah, yang kedua, berikan kartu nama dengan cara yang sopan dengan kedua tangan. Yang ketiga, posisi kartu nama harus langsung bisa terbaca oleh pihak kedua. Nah, yang keempat, tidak memberikan kartu nama pribadi dalam acara formal. Nah, hal keempat ini kita harus memperhatikannya ya teman-teman. Seperti contoh yang di sebelah kiri kita itu adalah contoh sikap tubuh kita saat memberikan kartu nama kepada lawan bicara kita. Etika penampilan diri grooming. Dalam etika berpenampilan, kita juga harus melihat bagaimana jenis kulit kita. Kulit kita normal, berminyak, atau kering. Nah, setelah itu kita juga harus memperhatikan tubuh kita. Bagaimana tubuh kitanya ini segar, dan kita juga harus merawat tubuh kita dengan mandi setiap hari supaya badan kita segar, badan tidak bau, kulit bersih. Nah, setelah kita memperhatikan tubuh kita, nah bagaimana caranya kita bisa juga memberikan kesan yang bagus, seperti ya kita harus menggunakan parfum. Tapi menggunakan parfum juga kita tidak menggunakannya secara berlebihan karena dapat memberikan bau yang sangat menyengat. Nah,
Dalam etika berpenampilan, sekretaris juga harus memperhatikan tata cara rambut kita. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan untuk menjaga rambut kita juga. Itu 1. Jaga kebersihan dan kerapian rambut. 2. Potongan rambut tepat dengan bentuk wajah. 4. Gunakan produk perawatan rambut yang sesuai jenis dan kondisi rambut. Nah, yang kelima, potongan pria, pendek, model harus simple. Kalau wanita ya menata rambut itu juga harus rapi supaya kita dapat mencerminkan hal-hal positif dan pada orang lain. Kayak rambut kita kan rapi nih, kita memberikan nih kepribadian kita berarti rapi begitu. Nah, sepatu juga harus kita perhatikan ya teman-teman. Sepatu kita harus bersih, terawat. Nah, bahannya juga kulit. Hindari tuh yang namanya sepatu kanvas, kecuali tuh seragaman dengan sepatu yang juga modelnya. Biasanya kalau sekretaris tuh pakai modelnya pantopel warna hitam, selaras lah dengan celana kita. Nah, kadang-kadang nih kaos kaki kita juga harus kita perhatikan. Kaos kaki kita harus bersih, terawat, tidak sobek. Ya pokoknya masih bagus dah. Nah, kaos kakinya juga kita harus selaras dengan celana kita. Nah, dan juga kaos kaki kita harus polos atau sederhana, teratur. Ukurannya juga harus sebetis, jangan ada yang panjang, jangan ada yang pendek. Nanti sepatunya warnanya coklat, kaos kakinya warna hijau, kan gak selaras. Kalau sepatunya warna coklat ya bisa masuknya ke warna putih, kan lebih bagus begitu teman-teman. Etika menata makanan. Dalam etika makanan kita harus memperhatikan menata meja makan kita ya teman-teman. Nah, kita hendaknya menata meja makanan yang pertama kali yang harus diperhatikan adalah waktu makannya. Misalnya makan malam atau makan siang, atau aksosion atau perayaan yang sedang terjadi, menu yang dihidangkan dan orang-orang yang akan duduk bersama di meja makan. Nah, jika perlu meletakkan centerpiece di tengah meja makan seperti karangan bunga yang indah atau mungkin tataan lilin yang akan membawa suasana lebih akrab dan romantis. Namun, harap diperhatikan juga ukuran mejanya ya teman-teman. Jangan sampai menghalangi kontak mata di antara para tamu. Jangan terpancang pada satu setel saja. Kalau misalnya ada 6 orang ya, bangkunya 6, mejanya bisa juga bentuknya bulat begitu. Jangan terlalu jauh-jauh juga, karena kan dilihatnya juga nggak enak, style mejanya juga nggak bagus dilihatnya begitu ya teman-teman. Nah, mengkombinasikan berbagai macam style supaya tidak berkesan monoton. Mengatur dan mengkombinasikan bentuk-bentuk persegi panjang dan lengkung atau bulat. Pengaturan warna bias dengan warna netral, natural, dan colorful. Yang terpenting tidak takut bereksperimen, namun tetap simpel, tidak terlalu penuh, tetap menyiksakan ruang yang lega. Kalau misalkan menata makanannya terlalu padat, bagaimana cara orang-orang akan makannya? Tamunya juga makannya pasti bakal ribet. Ya, pokoknya menata makanannya juga harus simpel-simpel saja ya teman-teman. Memberi makanannya juga secukupnya, jangan terlalu padat.
memberikan warnanya juga berkesan. Dalam menata makanan juga kita harus perhatikan pakemnya sudah ada untuk tataan di atas meja, yaitu 1. Dinner plate, salad plate, dan serbet di tengah bertumpuk, garpu salad dan besar di sebelah kiri. Pada sisi kanan ada pisau makanan dan sendok sup. Di atas piring diletakkan sendok puding dan garpu kecil. Nah, kita juga perhatikan gelas wine dan air mineral diletakkan di atas jajaran pisau makanan. Jika ada menu dessert, baik piring dan garpu atau sendok kecil diletakkan di atas jajaran garpu salad. Nah, kita juga perhatikan biasanya kalau makanan malam, gelas yang dipakai tidak hanya satu, karena itu di sisi sebelah kanan atas berikan ruang yang cukup setidaknya menampung 3 gelas masing-masing dengan keperluan yang berbeda. Kita juga harus perhatikan corak warna di ruang makanan secara tidak langsung dapat mempengaruhi nafsu makan seseorang. Bila salah dalam memilih warna di ruang makanan, bisa jadi malah menurunkan nafsu makanan seseorang. Warna pada cat rumah atau ruangan yang dapat menjadi pilihan Anda misalnya merah, merah tua, merah keunguan, coklat, kuning, dan hijau, agar ruang makanan semakin serasi dengan ruang lain. Maka bisa dibuat permainan warna pada aksesoris di ruang makanan seperti pada sarung kursi, tapak meja makanan, peralatan makanan, dan lainnya. Nah, kita juga harus memperhatikan centerpiece adalah pusat perhatian yang ingin Anda bangun dalam meja jamuan Anda. Centerpiece dapat berupa bunga yang dirangkai, bunga satuan, buah-buahan yang dirangkai dengan bunga, kerang-kerang laut, keramik, juga tanaman. Centerpiece ini biasanya diletakkan di tengah meja untuk acara jamuan yang non-buffet. Untuk acara buffet dapat disebar di berbagai tempat di meja prasmanan. Etika berkirim Gmail. Nah, dalam beretika juga kita harus mempunyai etika saat mengirim email. Ada 7 hal yang harus kita perhatikan, yaitu 1. Kirimkanlah email secara singkat, padat, dan langsung to the point. 2. Jangan mengirim attachment yang terlalu besar. 3. Jangan memforward sebuah CC atau BCC email. Yang keempat, jangan menggunakan caps lock atau huruf kapital. Yang kelima, jangan menghapus rekam jejak email. Yang keenam, tidak boleh memforward dengan mengubah isi email. Nah, yang ketujuh, jangan sering BCC orang lain. Nah, selain 7 hal itu yang tadi, kita juga harus memperhatikan aturan yang berlaku dalam berkomunikasi melalui email. Itu 1. Gunakan subjek atau judul pesan singkat, jelas, relevan, dan dapat menarik perhatian penerima pesan saat membuka kontak masuk. Contohnya, permohonan surat referensi, terus permohonan maaf atas ketidakhadiran dalam kelas tambahan, atau lain-lain. Nah, yang kedua, awali email dengan salam yang formal dengan menyambut gelar serta nama belakang dari penerimaan pesan untuk email formal. Contohnya, Dear Profesor Mandrake, atau juga misalnya untuk Dokter Handoko, atau juga bisa kepada yang terhormat Bapak atau Ibu, ya begitulah contohnya. Nah, yang ketiga, tulis pesan dalam
paragraf dengan spasi. Nah, itu juga kita harus memberikan paragraf yang baik, kata-kata yang baik, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jangan mengirim email dengan kata-kata nggak baik, terus juga nggak ada spasinya, nggak ada jedanya. Pokoknya harus baik, dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan rapi, agar email itu juga memberikan kesan yang baik dalam mengirim email juga. Nah, itu saja presentasi saya dari pertemuan 9 sampai 14. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan untuk teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.